Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, sehat semua. Ya, sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Ya, sebelum dimulai, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo, Chris. Sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama untuk kita masing-masing. Ramai. Selesai. Salam kepada guru. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, pagi anak-anak. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Astari. Astari. Apa dia? Sakit, Bu. Oh, ya lagi sakit ya. Kita doakan supaya Astarinya cepat sembuh ya. Nah, sekarang kita cek sama-sama. Coba kalian perhatikan, ada tidak sampah di sekitar kalian, di bawah meja atau di dalam meja? Ya. Coba kalian rapikan pakaiannya. Pakaiannya coba dirapikan, mana yang belum rapi. Ya, bukunya udah lengkap belum di atas meja? Udah? Udah ya? Nah, udah ya. Ya, Ibu ingatkan kembali tentang kesepakatan kelas ya yang telah kita buat pada waktu awal kita masuk sekolah kemarin. Ya, apa saja kesepakatan kelas kita? Nah, hadir tepat waktu, apalagi? Nah, menjaga kebersihan kelas, apalagi? Nah, menghormati guru. Ya, apalagi? Ayo, keraskan suaranya. Nah, apalagi? Nah, ya, jadi salah satu kesepakatan kelas kita yang tandanya itu, kalau lagi belajar, tolong gurunya ya disimak ya, tolong diikuti dengan baik, ya. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kalian, kita nyanyikan lagu ya, lagu wajib, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya, mulai dari hitungan ketiga ya. Ya, mulai dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih. Ya, sekarang ya untuk lebih meningkatkan lagi semangat kalian dalam belajar, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya? Ya, ikutkan semua ya. Semuanya mengikuti. Nah, ya, ikuti semuanya ya. Aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati, macam-macam normanya, semua ada empat. Jangan lupa harus ditaati norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Ya, ada semangat? Semangat, Bu. Ya, ada semangat ya.
Ya, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai-nilai ya, yang nama nanti ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas nanti, yaitu mengenai norma, hak, dan kewajiban ya. Sebelumnya Ibu ingatkan kembali ya tentang nilai-nilai kebaikan ini, yaitu merupakan nilai itu kebaikan-kebaikan yang diajarkan dan dihormati dalam masyarakat ya. Agar aturan ini tidak dilanggar, maka dibuatlah sebuah aturan yang merupakan kesepakatan bersama. Ya, aturan ini mengikat seluruh lapisan masyarakat. Ya. Nah, jadi aturan inilah yang dinamakan dengan norma. Ya, yang dinamakan dengan norma. Nah, sekarang coba kalian lihat ada gambar di depan kalian ini. Ya, ada gambar ya. Coba kalian perhatikan, ada 3 buah gambar, ya. Ada 3 buah gambar. Coba kalian lihat perbedaan di antara 3 gambar ini. Ayo, gambar pertama apa? Nah, gambar sebuah keluarga. Lagi di mana suasananya? Nah, di rumah. Lagi keluarga lagi menikmati kebersamaannya, ya kan? Yang gambar kedua? Nah, gambar lagi suasana di sekolah. Ngapain mereka di sekolah? Belajar ya, lagi belajar. Nah, sekarang yang gambar nomor 3, coba. Suasana lagi di mana itu? Nah, lagi di jalan raya. Ngapain ya? Lagi ada razia. Dan nampak di situ yang pengendara motornya ngapain itu? Kena tilang kan? Karena tidak pakai helm. Iya, tidak pakai helm. Iya, tidak pakai helm ya. Nah, nampak di situ pengendara motornya tidak memakai helm. Ya, jadi di antara ketiga gambar ini nampak perbedaannya ya. Yang satu di rumah ya, kebersamaan keluarga, yang kedua lagi di sekolah, lagi belajar, yang ketiga lagi di jalan raya, yaitu ada razia, adanya ya pelanggaran dari pengendara motor ya. Nampak perbedaannya ya. Nah, ya udah. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan materi hari ini, yaitu tentang norma, hak, dan kewajiban baik di lingkungan berkehidupan berbangsa dan bernegara ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui tayangan video, kalian mampu mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan norma, hak, dan kewajiban dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang kedua, melalui kegiatan diskusi, kalian mampu memahami perilaku yang menunjukkan bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, kalian mampu menyajikan hasil identifikasi yang menunjukkan norma, hak, dan kewajiban dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang coba kalian simak tayangan video pembelajaran ya yang ada di depan. Kalian perhatikan. Tolong kalian simak baik-baik ya. Di video pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang pendidikan Pancasila. Tolong disimak baik-baik ya. Mengenai bab 3 mengenal norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab ini akan mengantar kalian belajar tentang norma, hak, dan kewajiban dalam hidup berbangsa dan bernegara. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian menjadi lebih mampu membedakan hal baik dari yang buruk, hal benar dari yang salah, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian norma. Mengutip KBBI, arti kata norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dan warga komunitas. Dalam hal ini, semua warga baik dalam keluarga komunitas maupun warga negara
wajib menaati aturan atau ketentuan tersebut. Jadi, pengertian norma adalah kaidah atau aturan yang berlaku di masyarakat. Norma berisikan pedoman atau petunjuk bagi masyarakat mengenai yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tujuan norma. Tujuan norma diantaranya yang pertama, dengan adanya norma, setiap anggota masyarakat bisa berperilaku tertib serta berbuat adil. Yang kedua, supaya perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang sudah berlaku. Ketiga, menjaga sekaligus meningkatkan keharmonisan masyarakat. Ciri-ciri norma. Yang pertama, bersifat tidak tertulis. Yang kedua, dibuat berdasarkan hasil kesepakatan bersama. 3. Ditaati secara bersama. 4. Adanya sanksi yang tegas bagi yang melanggar. 5. Mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Fungsi norma. Fungsi norma yang pertama, menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. Ketiga, membantu masyarakat mencapai tujuan bersama seperti kesejahteraan, keamanan, dan keadilan. 4. Memberikan batasan-batasan tentang perilaku yang dianggap baik dan buruk dalam suatu masyarakat. 5. Pedoman atau patokan agar setiap individu dalam masyarakat dapat berinteraksi dan hidup bersama dengan harmonis. Jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma dalam masyarakat ada 4. Yang pertama, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya, aturan atau tata cara makan bersama di meja makan. Aturan tentang cara berpakaian. Aturan tentang berkata-kata halus atau kasar. Aturan tentang cara menyapa atau tentang sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Yang kedua, norma agama. Norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari peraturan atau kitab suci agama tersebut. Dalam norma agama ada anjuran, perintah, dan larangan. Misalnya, anjuran untuk lebih baik memberi daripada menerima. Perintah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan. Aturan tentang pergaulan laki-laki dan perempuan. Aturan tentang pernikahan. Aturan dalam hubungan dengan orang tua. Keharusan berbagi pada orang miskin. Larangan berbuat jahat atau melakukan perbuatan yang merusak sesama ciptaan Tuhan. Hukuman atau sanksi atas pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan yang akan diterima di kehidupan saat ini atau yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik buruk berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntun seseorang untuk berbuat kebaikan. Misalnya, keharusan untuk jujur dalam segala tindakan, peduli pada penderitaan orang lain, tidak sombong atau angkuh, tidak menunjukkan sikap yang melukai perasaan orang lain, tahu berterima kasih dan membalas budi. Sanksi atas pelanggaran norma kesusilaan adalah perasaan bersalah, menyesal, cemas, dan atau malu. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai wakil dari seluruh unsur masyarakat. Norma hukum menyelaraskan dan memperkuat norma-norma lain agar semua warga negara yang memiliki latar belakang berbeda-beda melindungi kepentingan dan tidak saling mempertentangkan norma yang dipegang masing-masing. Norma hukum harus dipatuhi oleh semua warga negara apapun latar belakangnya. Misalnya, mentaati peraturan lalu lintas, larangan melakukan tindak kejahatan korupsi atau pelecehan, kewajiban membayar pajak, tidak melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, menipu, sampai membunuh. Pelanggar norma hukum mendapat sanksi berupa hukuman baik penjara, denda, maupun satu atasnya sebagai warga negara menurut konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang hak. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang memang seharusnya didapatkan oleh setiap orang atau warga masyarakat. Karena hak-hak yang khusus bagi anak ini sangat penting, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki satu perjanjian internasional tentang 10 hak anak, namanya Konvensi Hak Anak. Negara Indonesia telah mengesahkan perjanjian internasional tersebut menjadi peraturan yang harus diberlakukan di Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 26 tahun 1990, yaitu 1. Hak mendapatkan nama atau identitas. 2. Hak memiliki kewarganegaraan. 3. Hak mendapat perlindungan. 4. Hak mendapatkan makanan. 5. Hak atas kesehatan tubuh. 6. Hak atas rekreasi. 7. Hak mendapatkan pendidikan. 8. Hak mendapat kesempatan bermain. 9. Hak berperan dalam pembangunan. 10. Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Sekarang akan dibahas tentang hak anak di rumah, di sekolah, maupun masyarakat. Kita akan masuk terlebih dahulu hak anak di rumah. Yang pertama, mendapatkan perhatian. 2. Mendapatkan kasih sayang. 3. Memperoleh bimbingan. 4. Memperoleh perlindungan dan keamanan. 5. Hak untuk diperlakukan secara adil. 6. Hak terpenuhinya kebutuhan pokok. 7. Hak atas kesehatan. 8. Hak untuk mengekspresikan diri. Hak anak di sekolah. Yang pertama, menggunakan fasilitas sekolah. 2. Menerima pelajaran dari guru. 3. Mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan perlindungan. 4. Mendapatkan pemeriksaan kesehatan saat sakit di sekolah. 5. Hak beristirahat dan bergaul. 6. Hak untuk ikut organisasi sekolah. 7. Mendapatkan kenyamanan dalam belajar. 8. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Hak anak di masyarakat. Hak anak di masyarakat yang pertama, berhak bertahan hidup. 2. Berhak tumbuh dan berkembang. 3. Hak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. 4. Berhak mengembangkan diri. 5. Hak berteman dengan tetangga. 6. Hak untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman-teman di sekitar lingkungannya. 7. Berhak atas status kewarganegaraan. 8. Berhak mendapatkan perlindungan. Selanjutnya kita akan bahas tentang kewajiban, di mana pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab agar ia memperoleh haknya secara layak. Kewajiban anak di rumah. Di antaranya yang pertama, membantu kedua orang tua. 2. Menjaga nama baik keluarga.
3. Berbakti kepada orang tua. 4. Menjaga keharmonisan keluarga. 5. Bekerja sama antar anggota keluarga. 6. Memberi perhatian dan kasih sayang pada anggota keluarga. 7. Saling membantu dengan anggota keluarga. 8. Menjaga kebersihan rumah. 9. Mendengarkan nasihat orang tua. 10. Rajin belajar. Kewajiban anak di sekolah yaitu yang pertama, menaati aturan. 2. Menjaga kenyamanan lingkungan sekolah. 3. Menjaga kerukunan dengan warga sekolah. 4. Menghormati guru dan karyawan sekolah. 5. Melakukan tugas dengan tanggung jawab. 6. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. 7. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 8. Menjaga nama baik sekolah. 9. Menjaga fasilitas sekolah. 10. Menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Kewajiban di masyarakat. Yang pertama, menghormati hak orang lain. 2. Menghormati orang yang lebih tua. 3. Menjaga kerukunan antar masyarakat. 4. Bersikap sopan pada siapa saja. 5. Ikut dalam upaya bela negara. 6. Menghargai keberagaman masyarakat. 7. Bertutur kata yang baik kepada semua orang. 8. Menjaga kebersihan lingkungan. 9. Mentaati norma yang berlaku di masyarakat. 10. Mengutamakan kepentingan bersama. Nah, anak-anak, setelah mempelajari materi tadi, diharapkan anak-anak semua dapat memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar yang ada di video ini. Dan jawablah pertanyaan dari guru kalian mengenai aktivitas dari gambar tersebut. Udah ya? Udah kalian dengar tadi ya dan simak. Sekarang di situ ada pertanyaan di situ katanya. Aktivitas apa? Ya, coba kalian perhatikan gambar. Di situ ada pertanyaannya, aktivitas apa yang kalian lihat di gambar tersebut? Nah, coba jawab. Aktivitas apa yang ada di tersebut? Anak-anak lagi menanam pohon ya. Mereka lagi menanam pohon. Kemudian pernahkah kalian melakukan aktivitas tersebut? Pernah. Kapan? Di mana? Di sekolah, di rumah ya. Di rumah apa yang kalian tanam? Pohon mangga. Jadi ada yang pernah menanam pohon mangga ya. Ada juga yang tanam bunga mungkin ya. Nanam bunga di sekolah. Pernah nggak? Pohon apa yang kalian tanam? Apa yang kalian tanam kemarin tuh? Pohon jambu. Oh iya, ada kemarin ya. Kalian bersama-sama menanam pohon jambu di lingkungan sekolah kalian. Udah? Kemudian, mengapa kalian harus melakukan hal tersebut? Mengapa kalian harus melakukannya? Keraskan suaranya, ya. Bisa juga kalau di lingkungan masyarakat ya, bisa mencegah banjir ya, kayak di jalan-jalan yang kota-kota besar ya. Bisa mencegah banjir, apalagi membuat udara menjadi bersih, karena pohon kan menghasilkan oksigen kan. Oksigen itulah yang kita hirup untuk kehidupan kita ya, kita sehari-hari. Ya, apalagi Membuat lingkungan jadi hijau. membuat lingkungan kita menjadi hijau ya, asri, jadi tampak kelihatannya cantik ya, cantik, indah ya.
pemandangannya bagus ya kan? Karena banyaknya bermacam-macam pohonan yang tumbuh di sekitar kita. Apalagi? Ada lagi? Bisa ya. Udara apa? Lingkungan kita bisa menjadi dingin suasananya ya kan? Nggak terasa panasnya ya kan? Nah, karena adanya pohon jadi rindang di rumah kita. Nah, jadi rumah kita pun bisa menjadi dingin rasanya ya kan? Nah, sekarang apa yang terjadi jika kalian tidak melakukan hal tersebut? Apa yang terjadi? Nah, yang pertama tadi banjir ya. Banjir karena tidak adanya pohon, tidak adanya resapan air jadinya ya kan? Nah, yang kedua apa? Apa? Ya, udara menjadi kotor karena tidak adanya pohon yang menyerap udara kotor, ya kan? Nah, jadi kita nanti misalnya hanya menghirup udara yang kotor. Dah? Yang kedua, yang ketiga apa? Tadi udah kedua ya. Yang ketiga? Apa? Apa keadaan sekitar kalian jadi panas, iya kan? Panas nggak? Karena tidak ada yang melindungi kayak di rumah kalian, di sekolah, karena tidak ada pohon, suasana di dalam bisa panas suasananya. Ya? Udah ya, udah paham ya? Sampai sini udah paham belum? Paham ya? Sangat mudah untuk dipahami ya. Sekarang saatnya kita untuk belajar kelompok ya. Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ya, Ibu bagi kalian juga kelompok. Yang ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Ini LKPD, ini untuk kelompok, ini kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ya, kebetulan kelompok 3 karena mendengarkan skenario dari laptop, maka Ibu share untuk laptopnya ya. Tolong disimak untuk kelompok 3 ya. Nah, untuk kelompok 3. Perundungan pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas. Tolong disimak ya. Udah, coba kalian perhatikan. LKPD kalian ya. Coba diperhatikan LKPD-nya. Di situ ada kalian buat nama kelompok. Nama kelompoknya tolong dibuat. Setelah itu di situ ada masalah ya yang harus kalian pecahkan bersama-sama kelompok ya. Ya. Gunanya kelompok ini supaya nanti pekerjaan kalian menjadi lebih mudah ya. Dan pekerjaan kalian cepat selesai. Ya kan? Karena pekerjaannya diselesaikan secara bersama-sama. Jadi dimohon untuk masing-masing kelompok semuanya ikut terlibat mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Waktunya terbatas ya. Makanya tolong kerjasamanya biar cepat selesai. Yang lain coba dibantu. Di situ ada ya kertas kosong Ibu bagikan. Tolong hasilnya dicatat di kertas kosong itu. Untuk kelompok 3 tolong disimak ya, disimak videonya. Suaranya bukan video.
Tolong disimak baik-baik. Nah, nanti, nah, ini kan, nah, nanti ini ada pertanyaan ini, ya. Disimak dulu, nanti kalian buat masalah apa yang ada di dalam rekaman itu ya, dalam skenario itu. Ada yang kurang paham tidak LKPD-nya? Paham? Ya, itu nanti ya. Untuk kelompok 2 nanti ini aja, kalian buat skenario pendek saja, tidak usah terlalu panjang. Tidak usah terlalu panjang skenarionya. Tolong yang lain tolong kerjasamanya. Ayo Hansel, sumbangkan ide kalian untuk masing-masing kelompok. Iya, ya dicatat di kertas ya yang telah Ibu bagikan. Ini apa lagi? Yang satu tukang catat, yang lainnya tolong dibantu jawabannya. Apa? Ya, dijawab. Ya, perhatikan gambar pertama apa ya. Masalahnya apa, terus cara mengatasinya bagaimana. Gambar kedua lagi. Dibuat ya berurutan sesuai gambar. Ya, dipahami dulu gambarnya kayak mana. Buat masalahnya, terus cara mengatasi masalah yang ada pada gambar. Taufik. Ya, sama-sama mengerjakan ya, jangan hanya satu orang saja. Dengar skenarionya yang dari laptop. Mana? Ibu. Nah, ya, lanjut. Di situ ada masalah ya. Buat cara mengatasinya. Ya. Udah, yang pertama gambar udah. Oh iya ada. Gambar kedua lagi. Ayo anak-anak ya, tolong kerjasamanya ya. Untuk yang drama pendek, nanti kalau udah siap latihan, praktekkan ya. Ya kan hanya pendek saja, nggak terlalu panjang kan. Iya. Ya, catat. Iya, catat. Udah paham? Udah paham semua? Gambar kedua udah? Ya, sampai di mana tadi?
Ayo Hansel, dibantu temannya Hansel. Ini siap? Belum? Jono tidak kenal lagi untuk Apa? Apa? mengawasi perubahan. Jaga-jaga seandainya Jono kembali, Iya, dibuat aja. Ya. namun kekhawatiran itu tidak Ya, menurut yang kalian dengar saja, disimpulkan. Ya. Jadi, ya, waktu masih ada ya. Udah siap, Marical? Udah ya, Nes, udah selesai. Dibaca lagi. Itu enggak? Ya, dibaca lagi hasil apa? Ada hasil dari yang kalian buat. Udah betul belum? Apa lagi? Pak Joel, yang tanyakan Joel. Ada yang kurang paham Joel? Ya, masih ada waktu ya. Nih, kelompok 2 nih udah nih. Ayo dibantu kawan ya, biar cepat selesai. Ini Gaby. Udah ke train kelompoknya. Ya, coba dibaca dulu. Coba dibaca dulu hasil diskusi kalian. Karena tahu ada yang kurang, mau ditambahkan. Mana? Ya. Udah ya, udah semua. Ya, 1 menit lagi ya.
Apa nih, udah? Udah siap? Udah siap ya? Udah siap semuanya? Masih semangat loh? Masih semangat? Masih semangat dulu? Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, udah semangat semua ya. Dan sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil dari kelompok masing-masing. Ya, Ibu minta terlebih dahulu kepada kelompok 1. Ayo, siapa yang pilih? Yohanes. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Gambar pertama bercerita tentang seorang bapak yang sedang membuang sampah ke dalam sungai. Hal yang dilakukan bapak tersebut tidak baik karena dapat mencemari lingkungan sungai dan dapat menyebabkan air menjadi kotor dan bau dan akan memberi dampak negatif pada manusia dan pada makhluk hidup lainnya. Cara mengatasi masalah tersebut memperbanyak tempat pembuangan sampah, membuang papan larangan membuang sampah. Gambar kedua bercerita tentang anak yang sedang berkelahi di lapangan bola. Hal tersebut juga tidak baik karena akan mengakibatkan terjadinya luka fisik di badan anak. Cara mengatasi masalah tersebut meminta teman yang berkelahi untuk berbaikan. 2. Menanyakan alasan mengapa mereka berkelahi. Ya. Nah, ya ini hasil dari diskusi dari kelompok 1. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya? Nah, ya coba Mas Yani. Karena di situ belum dibuat papan larangan. Ya katanya belum buat pelarangan. Ada lagi? Nah, ya ini ada Marica menanggapi. Ayo Marica. Pertama, kurangnya kesadaran untuk mengolah sampah. Kedua, kurang mendukungnya dari pemerintah desa. Ketiga, tidak adanya tempat sampah sebenarnya. Keempat, tempat sampah yang tidak dikelola dari baik. Kelima, adanya. Bagaimana Mas Yani? Udah jelas? Udah paham dari teman-temannya tadi? Udah puas? Nah, udah ya. Mas Yani udah puas dengan jawaban dari kelompok 1. Ya udah. Oke, Yohanes. Tutup. Demikianlah. Ini hasil diskusi kami. Ya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan ya. Nah, sekarang kepada kelompok 2. Ya, ayo maju ke depan. Ayo, semuanya maju ke depan ya, karena ini drama ya, drama pendek. Iya, maju ke depan. Ya. Nah, ayo. Ayo, mulai. Perkenalkan diri dulu. Ayo. Biar situ, dia langsung situ aja. Nah, ayo. Tapi ngapa juga ada yang merasa jangan berlaku sani. Keraskan suaranya. Masalah di sekolah dan tidak berani cerita ke kita. Terus tidak lagi pulang sekolah juga tidak ada keramaian beberapa minggu ini. Benar juga. Lalu bagaimana jika kita mengharap biasa saja? Siapa tahu ada permasalahan penting yang mungkin dia bisa dibantu. Benar, tidak mungkin kita membiarkan sahabat baik untuk melewati waktu sulit sendirian. Itu saja saat istirahat kedua, saya langsung menuju ke ruang BK.
sekali kalian ke sini, ada yang bisa dibantu? Kami mau menanyakan. Yang lain tolong didengarkan ya. Tolong dengarkan temannya depan ya. Kami tahu kemarin dia sempat dipanggil ke ruang BK. Tidak biasanya hal ini terjadi juga. Sebenarnya ada apa dengan Sani? Jika kami boleh tahu, kami sedang mengalami permasalahan ekonomi dan sudah beberapa bulan ini menunggak pembayaran SPP keluarganya sedang mengalami permasalahan yang berat sehingga hal ini terjadi. Astaga, jadi begitu. Bukankah sekolah ada program jalan siswa? Apa Sani bisa mengikutinya? Kemarin sudah ibu tawarkan, tapi dia merasa ragu. Coba dan bujuk anaknya. Ya, saya membantu. Berkat kalian sekarang aku bisa mendapatkan biaya sekolah. Itu dengan teman San. Jangan suka lagi aku mengenai. Yuk kita makan bakso ke hati ya. Nah, udah ya. Kelompok 2. Ada yang mau ditanggapi dari penampilan kelompok 2? Nah, ayo, Joel. Menurut saya drama yang diterangkan dari kelompok dia sudah bagus karena lengkap dengan cara mengatasi masalahnya. Nah, ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Ah, udah, ya, Gaby. Nah, yuk, tangan ya. Ya, terima kasih kelompok 4. Sekarang kelompok 3. Ya, perhatikan temannya yang depan. Selamat pagi teman-teman. Baik. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan hasil diskusi kami. Dari skandal yang kelompok kami dengarkan, mencerita tentang seorang anak yang dibully oleh kakak kelasnya Jono. Jono selalu menghina dan mengejek Okto. Tapi setiap kali diejek, Okto tidak pernah membalasnya dan hanya diam saja karena Okto takut dengan Jono. Sampai akhirnya Okto tidak mau untuk sekolah lagi karena dia merasa sedih dengan perlakuan dari kelas. Akhirnya teman Okto yang lain membujuk Okto untuk melaporkan hal tersebut kepada gurunya. Bu guru kemudian memanggil Jono dan menasihati Jono agar tidak lagi menghina dan mengejek Okto. Bu guru menyampaikan bahwa perundungan itu tidaklah baik karena hal tersebut bisa memalukan dan menyakitkan bagi orang lain. Guru akan memanggil orang tua Jono jika Jono tidak juga berubah. Guru menyuruh Jono untuk meminta maaf pada Okto. Dan akhirnya Jono meminta maaf pada Okto dan berjanji tidak akan melakukan lagi. Okto memaafkan kesalahan Jono. Nah, udah. Ini hasil dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Ah, ya, coba Novan. Bagaimana tanda yang terkena perundungan? Ya. 1. Mengalami gangguan tidur seperti mimpi buruk. 2. Perubahan pola makan seperti stamina. 3. Perubahan suasana hati seperti sedih sepanjang waktu dan menarik diri dari lingkungan. 4. Tidak ingin sekolah lagi. Udah, itu saja. Udah ada puas Novan jawaban dari Katrin dari kelompok 3? Ah, ya udah. Demikianlah presentasi kami yang kami diskusikan hari ini. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, dari hasil penampilan kalian dan dari kelompok masing-masing sudah bagus ya. Ibu lihat. Ya, sekarang kita analisis hasil dari kelompok ya, kita evaluasi. Yang pertama itu kelompok 1 ya. Itu sudah bagus ya. Sudah dilengkapi dengan masalah apa yang ada pada gambar, terus cara mengatasi masalahnya yaitu ya. Tentang yang pertama apa tadi? Seorang yang membuang sampah ya sembarangan. Yang kedua apa tadi? Tentang anak yang berkelahi dengan temannya ya. Ya, jadi sudah cukup lah ya, sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh ya yang ada di LKPD tadi ya. Dan sekarang untuk kelompok 2 itu juga sudah cukup bagus ya, walaupun hanya singkat, tapi itu sudah bagus ya. Sudah menceritakan apa masalah serta cara mengatasi dari masalah yang ada di dalam drama tadi ya. Sekarang untuk kelompok 3 tadi tentang apa? Perundungan ya.
Nah, perundungan. Di situ Ibu dengar tadi udah semuanya ya, udah merangkap tadi di situ ada masalahnya seorang yang dibully ya. Kemudian diselesaikan oleh gurunya ya kan? Dan akhirnya yang membuli meminta maaf kepada yang dibully ya. Udah ya. Sekarang masih semangat belum? Masih semangat? Nah, udah. Ya, sekarang coba kita bermain dulu ya. Bermain game word law ya. Coba perhatikan. Di sini jawaban kalian hanya dikasih waktu 30 detik ya. Lebih dari 30 detik. Nah, nanti hangus ya soalnya. Nah, sekarang coba yang pertama siapa? Ayo, yang pertama maju cepat. Kita bermain. Bermain dulu. Ayo cepat, yang ke depan siapa? Ayo ke depan. Nah, ayo ke depan. Dipilih saja, dipilih. Ditempelkan tangannya ke papan tulis. Dah? Waktu hanya 30 detik. Ya, betul. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, maju. Ayo maju, Joel, cepat Joel. Siapa lagi? Ya, betul ya. Mana tepuk tangannya? Semangat. Ya. Sekarang yang ketiga, cepat maju. Yang ketiga siapa? Ayo, Joel. Ya, yang mana? Nah, ya, betul ya. Tangan. Terus apa lagi? Ayo, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Nah, Nopan ya. Gantian aja. Ditepuk aja papannya. Yang mana jawabannya? Ya, betul ya. Satu orang lagi ya. Satu orang lagi. Ayo maju ke depan. Satu orang lagi. Enggak, dua orang lagi lah. Dua orang lagi lah. Oke, nih. Waktu hanya 30 detik. Ya, betul ya. Ya, sekarang yang satu orang lagi dikasih kesempatan. Ayo maju. Ayo Jeko. Atau Katrin, ayo. Ya, bagus ya. Ya, terima kasih ya telah bermain game edukatif. Ya. Sekarang saatnya kita mengerjakan soal evaluasi. Ini Bu bagikan, tolong dijawab. Dilingkari saja ya. Dilingkari saja. Pilih jawaban yang benar. Ya, tolong dikerjakan soal evaluasi ya. Dengan benar ya, soal dikerjakan dengan benar. Mana? Ada yang kurang? Mana? Ini aja. Jawabannya dilingkari saja. Apa itu? Apa lagi sih? Ini apa-apa? Mana? Ya, yuk jawab. Belum. Ya, dikerjakan ya.
Iya, belum semuanya. Dikerjakan dengan benar, jangan asal jawab saja ya. Waktu masih ada, diulang-ulang lagi, dibaca. Ya, dibaca berulang-ulang. Betul nggak jawabannya yang dilingkari itu? Dibaca-baca lagi. Ya, jangan asal jawab ya. Waktu masih ada. Tolong diulangi lagi, diulang-ulang, dibaca, dipahami soalnya. Diulang-ulang lagi, baca soalnya. Jangan asal jawab saja, Joel. Udah selesai, Joel. Ya, masih ada waktu. Masih ada waktu. Apaan udah? Udah? Kamu Elviani udah? Udah siap? Udah? Ini udah? Udah ke Mesra? Udah? Nah, yang udah selesai sini. Nih, udah selesai? Mana? Moisel Dancer? Nih? Udah semua? Ya? Tidak semua ya, udah semua selesai ya soal evaluasinya. Udah ya, terima kasih ya karena kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Ucapkan sekali lagi terima kasih ya. Nah, sekarang apa aja yang kalian ketahui tentang pelajaran hari ini? Mengenai apa tadi? Norma. Apa itu norma? Apa itu norma? Itu kaidah. Apa? Kuatkan suaranya. Apa? Berlaku di masyarakat. Kaidah. Ya, kaidah atau kaidah atau aturan yang berlaku di masyarakat. Terus apa lagi? Apa fungsi norma? Norma itu berfungsi untuk menciptakan ketertiban, apalagi keamanan dan kenyamanan dan berinteraksi dengan orang lain. Norma itu ada berapa? 4. Apa saja? Norma agama itu apa? Ya, norma agama itu norma yang berasal dari ajaran Tuhan ya, atau ajaran agama yang masing-masing ya. Kalau norma kesopanan bersumber dari yang berkaitan dengan tata krama dan sopan santun ya. Kemudian norma kesusilaan, norma yang bersumber dari
Hati, ah ya betul, hati nurani manusia ya. Nah, kalau norma hukum bersumber dari mana? Bersumber dari yang dibuat oleh apa? Ah ya betul ya, yang dibuat oleh pemerintah ya. Dan ada sanksinya bagi yang melanggar. Nah, apa contoh norma? Ada contoh norma? Ada lagi? Contoh norma agama, coba apa? Norma agama itu beribadah ya. Beribadah di rumahnya ya. Apalagi contoh norma agama? Nah, tidak melawan orang tua ya. Tidak melawan orang tua. Dan sekarang kewajiban apa lagi? Hak ya. Hak. Hak dulu ya. Apa itu hak? Apa? Keraskan suaranya. Segala sesuatu yang memang seharusnya dimiliki oleh setiap orang ya. Yang mana hak ini ya dibuat atau diatur dalam sebuah undang-undang. Udah? Apa saja contoh hak yang kalian ketahui? Hak hidup, Hak belajar, hidup, hak untuk belajar, hak untuk bermain. Dan lain-lain itu apa? Contoh lagi di rumah apa contohnya? Kalau kalian sebagai anak, mendapat uang jajan ya. Hak kalian kalau di rumah mendapatkan uang jajan. Kalau di sekolah, selain yang tadi apa lagi? Contoh haknya, hak untuk mendapatkan, udah tadi nggak? Hak untuk mendapatkan nilai ya dari guru ya. Setelah kalian membuat tugas, kalian berhak untuk mendapatkan nilai dari guru kalian. Nah, apalagi kalau misalnya di masyarakat, apa haknya? Apa? hak untuk berteman, Ya betul, hak untuk berteman ya dengan tetangga kalian, ya. Dan sekarang kita masuk ke kewajiban. Apa itu kewajiban? Ya kewajiban itu adalah apa tadi? Sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Apa saja contoh kewajiban di sekolah? belajar dengan rajin, Apalagi yang di sekolah? Ya, belajar dengan rajin, kebersihan lingkungan, menghormati guru. Yang di sekolah, hormati guru dan orang tua, teman. Iya, teman. Sekarang yang kewajiban anak di rumah apa saja? Kewajiban di rumah. Membantu orang tua. Apalagi? Kewajiban. Membantu orang tua, apalagi? Menghormati orang tua ya, atau orang yang lebih tua di rumah seperti kakak, abang, ya kan? Terus kewajiban di masyarakat, apa contohnya? Apa? Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ada lagi? Kewajiban di lingkungan masyarakat? mementingkan Penting masalah. Misalnya ada gotong royong misalnya di sekolah kalian ya. Jadi kalian di situ harus ikut berpartisipasi. Ada lagi? Kalau kewajiban sebagai warga negara apa? Kalau kewajiban apa? Ya, ikut membela negara. Apalagi? Kuatkan suaranya, Pak. Membayar. Ya betul, Katrin. Apa tadi? Ya, kewajiban membayar uang pajak, kewajiban membayar pajak. Lagi?
Ya, segitu yang tahunya. Dah. Sekarang ya, apa hubungannya norma, hak, dan kewajiban? Apa hubungan antara norma, hak, dan kewajiban? Ayo kuatkan suaranya. Nopan, Yohanes, apa? Apa, Gedi? Norma? Norma mengatur bagaimana kita menjalankan hak dan kewajiban. Kalau hak dan kewajiban? Iya. Ya, hak dan kewajiban itu saling apa, Yohanes? Hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Mengapa? Karena apa? Ya. Karena ketika kita menjalankan kewajiban, maka otomatis ya hak orang lain juga akan apa? Akan terpenuhi. Nah, ya. Jadi dengan menerapkan norma, hak dan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan tercipta hidup. Mana suaranya? Akan tercipta hidup? Hidup rukun dan damai ya dengan orang lain dan juga menciptakan juga akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Ya. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian dengan pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Bagaimana dengan materinya? Kata Jeko mudah, seru, dan menyenangkan katanya. Lagi, bagaimana perasaan kalian? Bahagia kata Yohanes ya. Bahagia kata dia. Coba Ansel, bagaimana perasaannya? Senang katanya. Jadi pelajaran hari ini ya, ini sangat menyenangkan ya bagi kalian ya. Sekarang cukup sampai di sini saja ya pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Ibu minta kepada kalian untuk mempelajari di rumah ya. Kalian baca buku tentang bab selanjutnya, yaitu belajar bermusyawarah ya. Kalian buka buku kalian baca di rumah. Ya, di pertemuan selanjutnya nanti akan kita pelajari ya. Ini nanti juga ada hubungannya dengan pelajaran yang sekarang ini, ya. Cukup sekian hari ini pelajaran kita. Sebelum pelajaran ini ditutup, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, Chris. Sebelum kita berdoa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Laksanakan berdoa dulu. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang semua.